Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum min adzabin nar. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita di pagi hari yang barokah ini di tempat yang mulia, di salah satu majelis ilmu yang termasuk di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian. Di antaranya Allah memuliakan kita, diberi nikmat sehat, nikmat longgar, dan nikmat kewarasan. Yang paling pol adalah Allah menetapkan kita di antara nikmatnya, yaitu nikmat iman dan Islam. Ini merupakan pemberian yang paling utama yang diberikan Allah kepada kita sekalian, sehingga wajib kita syukuri. Kalimah yang pantas untuk kita ucapkan atas nikmatnya Allah tidak lain adalah nikmat pujian, yaitu kita mengucapkan kalimah Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada beliau junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, dan atas keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan materi yang biasa kita sampaikan, sebelumnya mohon maaf saya kok ujuk-ujuk duduk di depan panjenengan nggih. Kayaknya tidak pantas kalau saya sebelumnya tidak memperkenalkan diri. Jadi singkatnya, nama saya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in. Biasa dipanggil Mas Mu'in, Pak Mu'in, atau Ustadz Mu'in. Saya lahir di Madura. Pernah ada yang ke Madura? Saya lahir di Madura. Nyebrang, Pak. Tepatnya di kota Pamekasan, Madura. Kota Pamekasan, Madura. Saya sekarang bertempat tinggal di Semporlor. Semporlor mriki nggih, Semporlor. Nggih, qadarullah alhamdulillah. Sebelumnya saya pernah di Cikarang, juga pernah di Tangerang, pernah di beberapa kota di Indonesia. Dan juga sedikit pengalaman, saya pernah dakwah ke Suriname. Pernah dengar Suriname nggih? Insyaallah. Di sana banyak saudara-saudara kita yang muslim, akan tetapi ada salah satu problem yang sangat besar di sana, masalah tentang menghadap kiblat. Karena orang Suriname itu dia masih punya pemikiran kayak seperti di Indonesia. Jadi mereka menghadapnya ke
barat. Yang seharusnya secara peta geografisnya mereka harusnya menghadap ke timur. Jadi kiblatnya seharusnya ke timur, tapi mereka masih kekeh ke barat. Jadi alhamdulillah dari tahun 1999 saya dakwah ke Suriname sampai tahun 2006 baru pulang ke Indonesia. Hanya 6 tahun dakwah di sana. Hanya 6 tahun. Alhamdulillah, berkat hidayah dari Allah, banyak saudara-saudara kita yang sudah kembali ke kiblat yang benar, yaitu menghadap ke Baitullah, yaitu arah ke timur. Jadi kalau kita kan arahnya ke barat. Jadi kita tidak boleh punya prinsip kalau kiblat harus ke barat. Kita harus lihat posisi kita di mana. Nah, posisi kita di mana. Insya Allah itu sedikit perkenalan dari kami, ya. Saya lahir tanggal 2 Mei tahunnya 1975. Insya Allah paling muda ya saya di sini. Alhamdulillah. Di beberapa waktu yang lalu kami di keluarga istri saya namanya Umamah Soleh, lahirnya di Gresik. Saya punya putra 1 dan yang putri 1. Yang 1 sudah umur 25 tahun. Kebetulan dia ngajar di Jogja di pesantren, salah satu pesantren. Terus yang kedua ini baru SMP kelas 2, putri. Yang pertama putra, yang kedua putri. Insya Allah itu perkenalan dari saya. Mungkin ada yang biasanya Sempor itu jalur sepedahan, bisa mampir ke tempat kami. Tinggal nanya aja Pak Muin atau Mas Muin atau Ustadz Muin, insya Allah kenal di Sempor Lor. Karena kebetulan tadi pagi saya taklim online ke Suriname pakai kitab ini juga. Jadi tadi gandeng dengan ini kok qadarullah malah monggo kita langsung mawon di halaman 15. Kandungan bab nggih. Nomor ke-11. Umat-umat telah ditampakkan kepada Rasulullah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke buku nggih. Yang nomor 11, umat-umat telah ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor 12, setiap umat dikumpulkan sendiri-sendiri bersama nabinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi manusia ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di padang mahsyar, di saat itulah kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sendirinya. Walaupun kita tidak pernah ditampakkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin di antara kita ada yang pernah bermimpi bertemu dengan Nabi? Kalau bermimpi, ada orang yang mengaku bermimpi dengan Nabi, itu jangan kemudian kita percaya. Karena apa? Karena banyak sekali ciri-ciri kebenaran ketika seseorang itu yang harus dibuktikan ketika seseorang itu mengakui kalau dirinya bertemu dengan Nabi. Umpamanya, ada orang, saya bermimpi dengan Nabi Ustadz. Masya Allah, saya bertemu dengan Nabi berjubah putih, wajahnya sangat bersinar, rambutnya putih semua, jenggotnya putih semua. Ini menunjukkan bahwa orang itu bohong. Kenapa? Karena rambut Nabi itu ketika beliau meninggal tidak kurang dari 20 helai yang rambutnya putih.
Jadi kalau bilang mengungkapkan rambutnya Nabi putih, wah ini bohong berarti. Jadi ada salah satu kitab yang menjelaskan keadaan fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan bertemu dengan Nabi, bisa dibuktikan dengan adanya keberadaan kitab itu. Besok kita, walaupun kita tidak bertemu dengan Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka kita akan dipertemukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Dengan sendirinya, karena kita ini adalah umatnya yang mengikuti sunnahnya. Jadi Allah akan menunjukkan dengan jelas kepada kita mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di saat itulah kita akan didekatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang besok ketika kita dikumpulkan kepada Allah, semuanya itu akan mengikuti nabinya masing-masing. Ibaratnya panjenengan yang sudah melaksanakan haji ke Mekah, itu kan ada grupnya sendiri-sendiri. Ada benderanya sendiri, ada nomornya sendiri, ada kloternya sendiri-sendiri. Dari setiap nabi yang punya umat itu akan diikutkan menurut nabinya masing-masing. Jadi tidak kemudian, nyong tak melu sing paling okeh. Karena apa? Karena memang yang paling banyak pengikutnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah keistimewaan Allah menjadikan kita di antara umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dimudahkan bertemu dengan Nabi, agar kita dimudahkan bertemu dengan Nabi, salah satunya memperbanyaklah kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sholawat yang paling pendek. Kapan kita membacanya? Apakah harus nunggu hari Jumat? Tidak. Apakah nunggu malam Jumat? Tidak. Atau kita menunggu waktu-waktu yang khusus? Tidak. Dalam artian sewaktu-waktu kita supaya memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah harus kita berwudu? Tidak. Ataukah kita sholat sunnah dulu? Tidak. Dalam kondisi wudu ataupun tidak wudu, karena sholawat itu adalah salah satu zikir. Zikir sama dengan kita membaca Alhamdulillah, sama dengan kita membaca La ilaha illallah, atau zikir-zikir yang lain. Apakah kita harus mengangkat tangan ketika kita membaca sholawat? Tidak. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sudah paham. Jadi menghadap kemanapun boleh. Tidak harus kita menghadap ke barat, ke kiblat. Jadi itu ya yang harus kita fahami. Maka di dalam yang nomor ke-11 dan ke-12 ini ada kaitannya bahwa setiap umat besok di hari kiamat akan mengikuti nabinya masing-masing. Tidak bisa ngaku atau tidak bisa mencari sesuatu yang bagus. APE melu Nabi Muhammad, APE melu Nabi Ibrahim, tidak. Bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat hadis Tirmidzi itu banyak diceritakan, salah satu Nabi yang diberi keistimewaan dapat memberikan syafaat yang terbanyak daripada nabi-nabi yang lain adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis sebelumnya, kalau bapak-bapak mengulang, bagaimana ceritanya Nabi Musa, gitu? Mereka diakui umatnya untuk minta pertolongan. Ternyata tidak mudah bagi para nabi itu untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Tapi untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimudahkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, dan kita dimudahkan untuk bertemu dengan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bertemu dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian yang kedua, agar kita mudah kita praktekkan keriduan kita, pengakuan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau pagi sore kan biasa berdoa, raditu billahi rabba wa bil islami wa bi wa rasul. Yang nomor 3 inilah yang harus kita betul-betul bisa mempraktekkan. Maksudnya apa? Bagaimana kita berusaha untuk menghidupkan sunnah, berusaha mengerjakan contoh-contoh yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya berusaha, namanya berusaha itu adalah bagaimana kita punya etikat, kekuatan, keinginan yang besar di dalam diri kita untuk berusaha. Apa yang dikerjakan Nabi, kita kerjakan. Nah, ini yang harus kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 2 perkara itu kita berusaha agar kita dimudahkan bertemu dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam riwayat Tirmidzi, ada sahabat bertanya kepada Nabi, Nabi, di manakah tempat kami bisa bertemu dengan engkau, ya Rasulullah? Kalau sekarang kan gampang, ingin tahu orang itu di mana, tinggal telepon, tinggal WA, you know what that? Video call. Kalau besok Nabi di mana? Kira-kira alamat yang tepat untuk bertemu dengan engkau? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 tempat. 1 di padang mahsyar. Kalau tidak bertemu di padang mahsyar, yaitu di Sirat, di jembatan. Kemudian yang ketiga adalah di Telaga Kautsar. Yang pertama di mana? Di padang mahsyar. Yang kedua di Sirat. Yang ketiga di Telaga Kautsar. Di Telaga Kautsar. Itulah alamat lengkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjemput kita bertemu dengan beliau. Padang mahsyar, jembatan, dan Telaga Kautsar. Telaga Kautsar ini adalah tempat di mana di situ banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bisa masuk ke Telaga Kautsar. Tapi sayangnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak semuanya dari umat Rasulullah bisa masuk ke Telaga Kautsar. Sehingga Nabi protes, ya Allah, ini umatku, ini umat saya, kok nggak boleh masuk? Apa kata Allah? Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau tinggalkan. Artinya mereka selamat di padang mahsyar, mereka selamat di Sirat, tapi ternyata mereka tidak bisa masuk ke Telaga Kautsar. Salah satunya permasalahannya adalah sebagian dari umat itu mereka tidak mengikuti apa yang menjadi syariat Nabi. Problemnya menambahi dan mengurangi. Suka menambah dan suka mengurangi. Apa bahasa Arabnya, Bapak Ibu? Pernah dengar nggak? Bid'ah namanya. Okay? Bid'ah. Kalau cara Arabnya itu bid'ah. Bid'ah itu perkara yang baru. Bisa jadi ditambah, bisa jadi dikurangi. Inilah penyebabnya kenapa sebagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa masuk ke Telaga Kautsar. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan di antara orang-orang yang bisa masuk ke Telaga Kautsar. Allahumma amin. Termasuk hadis yang sebelumnya, tidak mengharapkan ru'yah dari orang lain, gitu? Tatayyur, tidak
Ya, tidak berobat dengan besi panas, tidak meyakini dengan hal-hal yang mistik ngene nggih. Oh iki nek bulan Muharram iki ora entuk barang gawe iki. Nah, iki bulane bulan sial. Padahal Allah tidak pernah menyampaikan hal-hal demikiannya. Semua bulan, semua hari baik. Atau punya keyakinan, loh nyong iki arepe budal kok ketibanan cecek. Lah ini tidak boleh juga, tatayur juga tidak boleh. Tidak boleh percaya dengan tahayul, tidak boleh percaya dengan khurafat. Yang benar adalah wa 'alallahi tawakkaltu. Jadi kita kepada Allah supaya menggantungkan diri, memohon diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kadang-kadang sangat sulit kita kerjakan. Gini buatan. Biasanya kita yang banyak ingat kepada Allah kapan, Bu, Pak? Kalau kita dicoba, dikurangi salah satu nikmatnya oleh Allah. Ketika kita sakit, ketika kita kecelakaan, yang disebut sinten? Allah. Padahal tidak seperti itu. Namanya orang tawakal itu berusaha menggantungkan hati dan pikirannya hanya kepada Allah. Makanya insya Allah sudah disampaikan bagaimana kita cara bertawakal kepada Allah. Salah satunya biasakan lisan kita untuk berzikir. Yang nomor dua, yang sederhana saja ya, yang sederhana untuk mengingatkan kita kepada Allah. Mengawalilah segala sesuatu yang kita kerjakan dengan membaca Bismillah. Setelah selesai, Alhamdulillah. Di situ ada kalimat Allah semuanya. Nah, itu kita diajari. Makanya kalau kita kembali kepada hakikat kejadian Allah menjadikan kita, yaitu tujuannya mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan di bab sebelumnya tentang kalimat la ilaha illallah. Ini yang harus kita pahami betul. Karena makna ibadah dan bisa beribadah itu bisa bermanfaat di dalam diri kita kalau kita memahami tauhid. Menjauhkan diri kita dari segala kesyirikan. Kesyirikan. Anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Agar kita betul-betul beribadah kepada Allah dan jangan sampai berbuat sesuatu pun kesyirikan. Karena syirik itu menghancurkan amalan, menghancurkan kebaikan. Ibaratnya ibu-ibu masak barang gawe, masak soto. Nek wong Jawa Timur soto teng mriki seroto. Seroto lawis sak jembung gede, lali ora ditutup. Oleh masak neng jaba ono manuk. Ono ada burung terbang, kemudian non sewu plok. Pripun niku? Hancur semuanya. Gini mboten? Masa mau dipilihin? Insyaallah. Ya seperti itu. Jadi hanya dengan barang sedikit saja bisa menghancurkan seluruh amalan kita. Makanya berusaha agar kita dimudahkan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnahnya. Kemudian yang 13, bahwa sedikit orang yang mengikuti seruan para nabi. Bahwa sedikit orang yang mengikuti seruan para nabi. Artinya dalam artian hidayah itu sangat tidak mudah untuk dimiliki. Hidayah itu adalah kekhususan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah bercerita bahwa ada seorang nabi, dia hanya punya pengikut satu, Bapak Ibu.
Pinten? Satu. Padahal umatnya bukan hanya 100-200. Ini menunjukkan bahwa kemudahan di dalam menerima hidayah itu tidak mudah. Jadi sedikit sekali Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semuanya. Bahkan kalau di dalam Al-Quran diceritakan siapa penolongnya, berapa orang penolongnya Nabi Isa alaihissalam, yang namanya Hawariyun. Itu ada 12 orang di antara penolong Rasulullah, penolongnya Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Kira-kira jenengan bersyukur nggak mendapatkan hidayah dari Allah? Bersyukur. Sangat bersyukur. Tidak hanya bersyukur, tapi sangat bersyukur. Apalagi panjenengan ridho, nerima, mau untuk membenahi diri kita agar kita memahami hakikat ibadah yang sesungguhnya yang diperintah oleh Allah tentang bab tauhid, memurnikan la ilaha illallah. Apalagi itu petunjuk. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah itu mengkhususkan petunjuknya kepada orang yang dikehendaki saja. Makanya Allah memberikan keutamaan khususnya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara umat yang paling banyak mengikuti nabinya. Khusus nggih. Jadi kita ini umat yang terakhir tapi dapat kemuliaan akan masuk surga paling dahulu. Kalau di dalam hadis yang sahih itu digambarkan bahwa Rasulullah itu ibaratnya seperti bangunan. Nggih. Bangunan seperti ini ternyata tinggal batu satu yang belum kepasang. Nah, walaupun rumah sudah bagus, sudah dicat, sudah dikeramik, tapi ternyata ada bolong satu. Kelihatan bagus bukan? Tidak. Kurang bagus. Maka Nabi SAW itu gambarannya seperti itu. Dimasukkan ke batu yang kosong itu satu plek, akhirnya jadi sempurna. Dan kita ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, umat yang paling mudah di dalam ibadah dibandingkan umat-umat yang sebelumnya. Contoh, jenengan sholat sehari semalam pinten? 5 waktu. Insya Allah semuanya sudah dengar ceritanya bagaimana awal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Nabi. Pinten niku? 50. Ini menggambarkan bahwa ibadahnya orang dulu itu lebih berat daripada sekarang. Makanya yang dulu haram sekarang jadi halal. Yang dulu tidak boleh sekarang jadi boleh. Banyak sekali aturan-aturan zaman dulu dari nabi-nabi dulu, walaupun sama-sama menyembah kepada Allah, tapi dalam prakteknya sangat berat. Tapi kita dimudahkan oleh Allah. Tapi kadang-kadang sudah diperintahkan sholat 5 waktu, tapi kadang-kadang masih banyak yang malas. Masih banyak yang kadang-kadang pura-pura tidak dengar. Wis cedok masjid, omahe mepet masjid, coronge wis gede, suarane sing adzan ya lantang, tapi kadang-kadang masih belum bisa datang ke masjid. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada mereka semuanya. Allahumma amin. Lah kita ini diberi petunjuk di antara mengikuti di antara nabi yang diberi pengikut yang paling banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-14, nabi yang tidak mempunyai pengikut datang sendirian pada hari kiamat. Nabi
yang tidak mempunyai pengikut datang sendirian pada hari kiamat. Berarti dakwah niku mudah nopo sulit? Sulit. Ngajak orang itu sulit. Kok ngajak orang? Kadang-kadang ngajak keluarga sendiri juga sulit. Maka ini menunjukkan bahwa beratnya kita mengajak kebaikan. Makanya alhamdulillah Allah memberikan kemudahan pada kita untuk mendekat kepada kebaikan. Ini betul-betul Masya Allah. Masya Allah. Nabi yang tidak mempunyai pengikut datang sendirian pada hari kiamat. Berarti kalau ada Nabi datang dengan pengikutnya satu masih lumayan. Masih lumayan, dua siji gitu. Masih lumayan punya satu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kalau di dalam salah satu riwayat hadis itu diterangkan, salah satu doa Nabi, biasanya kalau orang dulu niku kan ada cerita punya senjata pamungkas. Gini wadan. Kalau lihat orang yang sakti mandraguna, itu biasanya akhir-akhir itu ada namanya senjata pamungkas. Lah setiap nabi oleh Allah diberi kelonggaran punya doa pamungkas. Lah nabi-nabi yang sebelumnya Nabi Muhammad semua doanya itu dipakai di dunia. Sedangkan nabi kita tidak memakainya. Karena apa? Karena nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap doanya itu untuk umatnya besok di akhirat. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa sayangnya Nabi kepada kita. Sayangnya Nabi kepada kita. Lah kok kita kadang-kadang masih lupa. Kadang-kadang kita masih berat untuk bersolawat kepada Nabi. Loh Nabi sayang loh kepada kita nih. Harusnya kalau orang disayangi orang itu senang loh badan. Senang. Ya toh? Senang banget. Orang jadi tetangganya Pak Bupati aja seneng nggih. Padahal nggak pernah disapa sama Pak Bupati. Kenalan sama orang, ibu, bapak, di mana rumahnya? Sampean tahu nggak rumahnya Pak Bupati? Iya tahu. Ya itu sebelahnya saya. Belakangnya. Jarak berapa rumah Bu? Ya deket lah. Berapa? Seneng, Masya Allah. Jadi padahal Pak Bupatinya nggak pernah nengokin kita, duduk bareng dengan kita nggak pernah. Tapi senengnya minta ampun, Masya Allah. Apalagi namanya disebut. Wah, lah ini Nabi kita loh. Nabi kita senengnya seneng sekali dengan kita. Bahkan beliau menyiapkan doanya untuk kita semuanya agar memudahkan kita mendapatkan syafaat dan masuk ke surganya Allah, selamat dari nerakanya Allah. Kemudian yang 15, buah dari pengetahuan ini adalah tidak silau dengan jumlah yang banyak dan tidak merasa kecil hati dengan jumlah yang sedikit. Jadi buah dari pengetahuan ini adalah tidak silau dengan jumlah yang banyak dan tidak merasa kecil hati dengan jumlah yang sedikit. Artinya apa maksudnya? Artinya orang yang dipilih Allah itu memang kekhususan. Jadi khusus. Tidak semua orang kemudian mudah untuk bisa menerima ajakan atau dakwah untuk mengikuti sesuatu hal yang baik pun. Karena apa? Karena memang sedikit sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika beliau awal-awal berdakwah di Mekah. Nabi itu hidup di Mekah selama pinten tahun? Ada yang tahu? Selama 13 tahun. Jadi Nabi itu bertempat di Mekah selama 13 tahun. Selama 13 tahun itu Bapak Ibu, beliau mendakwahkan tauhid, kembali kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mayoritas penduduk Mekah itu adalah orang yang menyembah berhala. Apakah mereka tidak mengenal Allah? Mengenal Allah. Tahu dengan Allah. Tapi hanya saja mereka mempunyai keyakinan dengan menyembah berhala itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi tidak mudah. Artinya di dalam kita melihat kebenaran itu jangan dilihat dari jumlah pengikutnya. Tapi ketika kita dalam rangka kita melihat kebenaran, yang benar adalah bagaimana praktek amalannya. Amalannya sesuai dengan sunnah apa tidak? Kalau orang ngaku benar itu banyak boten? Banyak. Semuanya ngaku benar. Semuanya ngaku benar. Dan hal yang demikian itu tidak boleh kita lakukan. Karena kebenaran itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berusaha untuk meluruskan amaliyah kita sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kewajiban kita. Tidak kemudian aku loh yang benar, kamu salah, tidak boleh. Klaim yang seperti itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena itu termasuk kesombongan. Termasuk kesombongan, tidak boleh. Jadi untuk mengetahui sesuatu itu benar adalah kembali kepada dalilnya. Kembali kepada contoh yang disyariatkan, yang dipraktekkan di dalamnya. Seperti apa? Bagaimana wudunya, bagaimana sholatnya, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah apa tidak, bagaimana amalan kesehari-hariannya, sudah mengikuti sunnah apa tidak. Karena memang sunnah itu Bapak Ibu, ada sunnah yang wajib kita ikuti, ada sunnah yang tidak wajib kita ikuti. Sunnah yang wajib kita ikuti adalah sunnah yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita wudu, bagaimana kita sholat. Ada sunnah yang tidak usah kita kerjakan. Apa itu contohnya? Cara makannya Nabi, apa yang dimakan Nabi, apa yang dipakai Nabi. Itu adalah sunnah dari Nabi, tapi tidak wajib kita ikuti. Kalau orang Mekah, Bapak Ibu, makannya apa makan utamanya? Kurma. Lanjenengan sarapan kurma, makan siang kurma, makan sore kurma. Pripun niku kira-kira? Ini pengalaman saya nggih. Pengalaman saya waktu pertama datang ke mampir di Belanda dulu, mampir di Belanda. Mampir di Belanda itu kebetulan ada teman yang tinggal di Leiding, di dekat Amsterdam sana. Jadi pagi-pagi itu disuguhi roti. Habis roti tawar hanya saemplek ngoten-ngoten. Bar itu monggo Mas, ayo sarapan ya. Nah, karena kita biasanya orang Indonesia gimana? Sarapan tengok dulu. Sarapan mong roti tawar saemplek itu gak ada yang lain. Masya Allah. Habis makan karena kebetulan waktu itu dingin, gitu. Waktu itu dingin, pripun rasanya kalau perut. Masya Allah.
Akhirnya keluar cari makan di luar. Karena memang orang Indonesia kalau belum melihat nasi nggak marem jarene nggih. Nggak marem, Masya Allah. Long yang jelas-jelas sudah makan mie ayam, sudah bakso. Gitu nggih. Terakhir nopo penutupnya? Nasi. Kayaknya nggak afdol kalau nggak ada. Ini sedikit pengalaman ya. Jadi ada sunnah yang wajib diikuti, ada sunnah yang tidak mutlak diikuti. Nabi berpakaiannya juga, Nabi berkendaraannya juga. Orang Nabi berkendaraannya apa? Onta. Jenengan mau beli onta? Mau naik kuda? Masya Allah. Tapi kayaknya antik nggih. Kalau jenengan naik kuda, naik onta ke Segamas, naik onta gitu nggih. Ke Purwokerto, ke Madrasah Lansia bawa onta. Bilangnya ini sunnah Nabi nih. Sunnah Nabi. Jadi ada sunnah yang wajib diikuti, ada sunnah yang tidak wajib diikuti. Jadi yang penting bagi kita bagaimana kita berusaha sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Nabi itu kita berusaha sedikit demi sedikit. Tidak harus semuanya. Kalau semuanya tidak mungkin. Karena ibaratnya kita naik tangga niku, apa langsung ke atas? Tidak. Dari tangga nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi kita kuatkan diri kita dulu dengan dasar keimanan yang kuat. Namanya i'tiqadun fil qalbi. Jadi i'tiqad, keyakinan di dalam hati dengan Allah, ini yang harus kita perbaiki. Ya sama dengan, mohon maaf ge, ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu kalau datang, bapaknya datang, ma atau bu atau yang, iki lo, ini hari ini aku dapat sekian. Ternyata setelah dibuka warnanya merah. Kalau merah pripun bu? Alhamdulillah. Apalagi agak kandel dikit. Alhamdulillah. Tapi kalau selain merah, kadang-kadang masih, halo pak, wong sekarang itu loh belanjaan tuh mahal semua. Wes, nek ora percaya bapak sing blonjo dhewe lah. Opo-opo tambah larang. Nah, ini juga termasuk diperbaiki hati untuk bisa apa? Bersyukur. Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang sahih, itu ada 3 harta yang paling utama yang harus kita miliki untuk simpanan kita di akhirat. 1, lisan yang selalu berzikir. Lisan yang selalu berzikir. Yang nomor 2, hati yang selalu bersyukur. Yang pertama apa? Lisan yang selalu berzikir. Yang nomor 2, hati yang selalu bersyukur. Nah, yang 3 ini khusus bapak-bapak nih. Mempunyai istri yang beriman, yang membantu suami di dalam keimanannya. Mempunyai istri yang beriman, yang membantu suami di dalam keimanannya atau di dalam agamanya. Gimana caranya istri itu bisa mendukung suami di dalam menjaga agama atau menjaga keimanannya? Yang pasti kalau yang di sini ini sudah iman semua. Gini buatan. Tinggal bagaimana kita mensupport suami untuk semangat di dalam beriman, beribadah. Itulah harta yang paling besar yang jadi simpanan kita besok di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semuanya. Allahumma amin. Masih ada waktu 7 menit. Ada yang bertanya? Monggo Pak.
Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang ditanyakan tadi tentang ada tatoyur itu. Nggih. Di desa pada umumnya itu, menurut saya kalau kita lihat itu semacam itu kepercayaan terhadap binatang ini. Nah, bagaimana cara kita untuk ya paling tidak menipiskan tentang apa itulah supaya tidak terlalu kental. Nggih. Terima kasih. Jadi memang fenomena tentang tatoyur di dalam masyarakat kita itu masih sangat kental sekali. Nggih. Paling tidak diawali dari diri kita sendiri dulu. Diri kita, keluarga kita, untuk memahamkan masalah keyakinan yang demikian itu. Jangan sampai kita, keluarga kita masih mengerjakan. Akibatnya apa? Senjata makan Tuhan gitu. Jadi yang paling utama itu diri kita dulu. Kita kuatkan. Kemudian keluarga kita, anak-anak kita agar bisa terhindar. Karena ada orang yang awalnya dia kekeh dengan keyakinannya, tapi giliran kepepet dia malah lemah. Ada orang sakit, qadarullah berobat ke sana ke sini, belum sembuh-sembuh. Ada orang datang, Pak, nang kono lho, ono mbah dukun niku lho. Manjur banget lho, Pak. Ora usah angel-angel, monggo pitik. Cukup siji wae. Wis jenengan disembur langsung mari wis. Lah kadang-kadang ketika kita lemah keimanan kita, kemudian kita mengikuti apa yang disarankan, berarti kita tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar akhirnya. Nah, jadi paling utama adalah menguatkan diri kita dulu. Kita dan keluarga kita. Itu yang paling utama, yang paling pokok. Yang paling pokok. Jangan sampai awalnya kita ngomong gak boleh, besoknya oleh melakukan. Nah, ini yang berbahaya. Jadi yang paling utama pondamen sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga diri kita. Jaga diri kita itu termasuk membangun kefahaman yang benar. Membangun kekuatan iman yang benar, yang kuat betul. Baru setelah itu kita bisa sedikit demi sedikit. Tapi yang paling utama adalah diri kita sendiri. Insya Allah itu, Pak. Ada lagi? Nggih, monggo, Pak. Saya akan menanyakan tadi Ustaz menyampaikan ada sunnah yang mestinya tidak kita ikuti seperti berpakaian. Dan kaitannya dengan puasa apakah ada? Saya pernah dengar itu apa betul bahwa pernah Nabi itu melakukan puasa sampai dengan tengah malam. Apa betul apa? Oke. Jadi memang betul Nabi itu pernah puasa 3 hari berturut-turut tanpa mokal. Jadi puasa berturut, waktunya berbuka, Nabi tidak berbuka, nyambung besoknya lagi, nyambung besoknya lagi. Nabi pernah mengerjakan begitu. Sehingga sahabat ada yang bertanya, Nabi boleh nggak saya mengerjakan? Kata Nabi, tidak boleh. Karena apa? Karena aku dikasih makan dan minum oleh Allah. Kalau jenengan? Laung poso nembe duhur beduk ae wis kelimpungan. Ada, memang ada, Pak. Ada. Lah itu puasa yang tidak bisa ditiru. Tidak bisa ditiru. Makanya di dalam hadis Bukhari Muslim juga pernah ada beberapa sahabat yang datang kepada Aisyah, Ibu Aisyah radhiyallahu anha, bertanya tentang apa yang dikerjakan Nabi, apa yang diamalkan Nabi tiap harinya. Kemudian setelah mendengar penjelasan dari Ibu Aisyah, ada sahabat yang mengatakan, oh kalau begitu saya malam tidak akan tidur, sholat terus. Kemudian ada yang satu, saya tak puasa terus tanpa mukel. Lah yang satu ini bilang,
Saya supaya menjaga syahwat saya tidak mau nikah selamanya. Lah di saat mengatakan begitu Nabi datang, Nabi mendengar. Kata Nabi, kamu jangan begitu. Saya ini orang yang paling utama. Akan tetapi saya waktunya tidur ya tidur, waktunya puasa ya puasa, waktunya menikah ya menikah. Artinya jangan berlebih-lebihan di dalam kita beramal. Bahkan menganggap dirinya lebih kuat daripada Nabi. Nggak boleh. Ada sunnah yang memang perlu diwajibkan ditiru, ada yang nggak perlu ditiru. Jadi kalau kita pola ibadah kita betul-betul sama dengan Nabi, ya nggak mungkin. Nah, nyatanya sahabat yang mau sholat terusan tanpa tidur aja, nggak boleh kok. Ini menunjukkan bahwa waktunya ibadah ya ibadah, waktunya tidur ya tidur, waktunya makan makan. Jangan memberatkan dirinya sendiri. Ada lagi? Insya Allah sampun ya. Mudah-mudahan pertemuan di pagi yang barokah ini Allah memberikan kemanfaatan bagi kita di dalam ilmu kita untuk selalu berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tambah barokah apa yang kita dapatkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.